Tahun ajaran 2022-2023 adalah tahun awal Jengkewo Ngopi berdiri. Waktu itu, rapot pendidikan sekolah kami berwarna merah pada numerasi. Selain dorongan hasil rapot pendidikan, komunitas sekolah kami terbentuk karena tindak lanjut dari program Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, yaitu Kendal Bersua. Ngopi Jengkewo adalah wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 1 Langenharjo untuk belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran murid. Karakteristik stakeholder satuan pendidikan yang beragam dan manajemen waktu menjadi tantangan tersendiri untuk menggerakkan komunitas belajar di SD Negeri 1 Langenharjo. Kolaborasi dan komitmen adalah kunci keberlangsungan komunitas Ngopi Jengkewo. SD Negeri 1 Langenharjo mengembangkan inovasi komunitas belajar dengan metode inquiry berbasis manajemen proyek sebagai jawaban dari tantangan tersebut. Kegiatan komunitas belajar di sekolah kami menggunakan siklus inquiry dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Siklus inquiry pada komunitas belajar terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Siklus ini bersifat looping hingga perbaikan kualitas pembelajaran dapat berjalan sistematis dan berkelanjutan. Baik, kita awali kegiatan Komel kita pada hari ini dengan refleksi. Saya persilahkan kepada masing-masing guru untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya Bu mohon izin, asesmen awal yang sudah saya lakukan di kelas 4 itu pada mapel matematika elemen geometri menunjukkan bahwa 30% kesiapan belajar siswa itu perlu bimbingan, 50% kesiapannya sedang, dan hanya 20% saja yang kesiapan belajarnya tinggi. Saat pembelajaran siswa saya di kelas itu kurang aktif, mereka asik dengan kegiatannya sendiri, banyak beranggapan matematika itu sulit dan menakutkan, sehingga hasil asesmen akhirnya rendah. Bagaimana solusinya nggih Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas saya? Baik, dari guru mapel, adakah yang ingin memberikan pendapat? Saya Bu, biasanya di mapel bahasa Inggris itu saya sisipi ice breaking dan permainan-permainan. Bagaimana dengan mapel agama Bu Silvi? Kalau dari mapel PAI dengan cara membagi siswa secara kelompok untuk memunculkan motivasi kolaborasi. Bagaimana dengan guru kelas sebelumnya? Baik, yang dilakukan Bu Indaka itu sudah tepat karena Bu Indaka mengawali kegiatannya dengan asesmen awal. Kalau menurut pengalaman saya tahun sebelumnya, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, salah satunya dengan station rotation. Hasil dari kegiatan refleksi awal, Bu Indaka akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi masalah kelasnya, agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat terakomodir. Selamat siang Bu Indaka. Selamat siang Bu Dia. Sebelum kita observasi, saya ingin tahu kesiapan Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan ciri-ciri bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan luas dan keliling bangun datar tersebut. Baik, berikutnya area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Indikator ketercapaiannya seperti apa ya? Dapat dikatakan tercapai apabila peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat dikatakan tercapai apabila kebutuhan belajar terakomodir dengan baik. Bagaimana jika ada siswa yang tidak memenuhi KKTP? Maka akan ada pendampingan di luar jam pembelajaran. Hold me close till I get up. Time is barely up.
Kegiatan pasca observasi yaitu kegiatan diskusi bersama tim kecil terkait refleksi Bu Indaka dalam mengimplementasikan pembelajaran. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hasil implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Berdasarkan refleksi saya, pembelajaran di kelas 4 sudah berjalan dengan efektif. Dampak yang pertama untuk siswa, mereka sudah berperan aktif dalam pembelajaran dan hasil asesmen akhirnya meningkat. Dampak untuk diri saya sendiri, saya semakin memahami pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan mengimplementasikan untuk mapel lainnya sesuai kebutuhan belajar siswa. Hasil catatan saya selama observasi juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Indaka sudah efektif dan sudah mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan capaian yang ingin dicapai pada percakapan praobservasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi praktik baik. Selanjutnya bisa diagendakan untuk kegiatan diseminasi di komplek kita. Dan saya ingatkan kembali bahwa kita mempunyai manajemen project yang bisa kita akses secara fleksibel. Semua aktivitas mulai dari refleksi, perencanaan, implementasi maupun evaluasi bisa dilaporkan di manajemen project kita sebagai bahan diskusi kita untuk komplek berikutnya. Kami menggunakan manajemen Project Miro sebagai solusi tantangan manajemen waktu kegiatan komunitas belajar sekolah. Manajemen proyek ini dapat diakses secara fleksibel dimanapun dan kapanpun pada sebuah board, sehingga kegiatan komunitas belajar siklus inquiry tetap berjalan secara berkelanjutan. Pada manajemen proyek ini, kami menggunakan reverse brainstorming, di mana setiap akun bisa saling memberikan feedback. Ada 4 tahapan pada board Miro yang kami buat, yaitu tinjauan perdana sebagai refleksi awal, blueprint sebagai perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Inquiry berbasis manajemen proyek mampu mengaktifkan kegiatan komunitas belajar Jengkewo Ngopi yang berdampak pada peningkatan kualitas rapot pendidikan.